Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai praktikum kimia farmasi dengan judul ekstraksi pada cair. Sebelum kita memulai perkuliahan secara online ini, saya sedikit merefresh beberapa pertemuan pada minggu-minggu sebelumnya mengenai pemisahan campuran cair-cair. Pemisahan campuran cair-cair dari suatu obat itu bisa dilakukan dengan metode ekstraksi pelarut atau yang dikenal sebagai ekstraksi cair-cair, yaitu metode pemisahan yang didasarkan pada dua komponen pelarut yang tidak saling bercampur. Jadi ada fase air dan fase organik. Nah, di praktikum ekstraksi pada cair ini sama, yaitu metode pemisahan. Ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama adalah alat yang digunakan. Jadi pada ekstraksi cair-cair cukup digunakan alat corong pisah atau corong pemisah. Sedangkan di ekstraksi pada cair itu ada 3 metode yang paling umum, yaitu metode maserasi, metode perkolasi, dan metode sokletasi. Dari ketiga metode tersebut, alat yang digunakan pun juga berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah wujud atau bentuk dari bahan yang digunakan. Jadi kalau ekstraksi cair-cair, jelas dia hanya wujudnya cairan, jadi menggunakan pelarut. Sedangkan ekstraksi pada cair biasanya diambil dari bahan-bahan padatan dari suatu tanaman atau herbal yang dia bisa digunakan sebagai kandidat suatu obat. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu melakukan pemisahan zat padat. Jadi zat padat ini umumnya diambil dari tanaman herbal yang dia berpotensi sebagai kandidat obat, kemudian dia dicampur dengan pelarut yang sesuai. Pelarut yang digunakan itu biasanya adalah pelarut-pelarut alkohol, umumnya adalah metanol, etanol, atau bahkan aquades. Nah, ketika ekstrak ini nanti dia digunakan sebagai obat, maka kandungan-kandungan alkohol dari obat itu harus dihilangkan, biasanya dengan cara menggunakan alat rotary evaporator. Ada 3 metode yang paling umum, yaitu metode maserasi, metode perkolasi, dan metode sokletasi. Alat yang dapat digunakan di lab kimia itu hanya untuk metode maserasi dan metode sokletasi. Sedangkan untuk metode perkolasi, kita masih belum mempunyai alat tersebut. Dasar teori. Ekstraksi adalah suatu metode pemisahan dari suatu campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Ada 2 jenis metode ekstraksi, yaitu ekstraksi pada cair dan ekstraksi cair-cair. Ekstraksi pada cair itu adalah suatu metode pemisahan dari bahan berupa padatan. Sedangkan ekstraksi cair-cair itu adalah suatu metode pemisahan dengan bahan berupa cairan. Di ekstraksi pada cair ada 3 metode, yaitu metode maserasi, metode perkolasi, dan metode sokletasi. Metode maserasi itu dikenal dengan cara mengekstrak dari suatu tanaman herbal menggunakan perendaman pada pelarut yang sesuai. Jadi prosesnya itu dikenal sebagai proses penyarian atau pemisahan suatu simplisia. Simplisia itu adalah bahan baku obat menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian dia direndam. Biasanya perendaman itu bisa dilakukan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Kemudian setelah dilakukan perendaman, biasanya dilakukan proses pemisahan dan penyaringan. Jadi nanti endapannya berupa padatan itu dia akan berada pada kertas saring
sebagai residu dan cairannya dia akan berada sebagai filtrat. Ini adalah gambaran tentang metode ekstraksi secara maserasi. Jadi kita hanya membutuhkan beberapa wadah, kemudian biasanya dia ditutup dengan menggunakan aluminium foil atau penutup yang sesuai. Tujuannya adalah agar pelarut-pelarut yang dia bersifat volatil atau mudah menguap bisa tertahan. Nah, kemudian setelah dilakukan perendaman 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, kemudian dilakukan proses penyaringan. Nah, proses penyaringan itu biasanya yang berada di kertas saring itu dia sebagai residu, sedangkan yang di cairan di bawah dikenal sebagai filtrat. Karena pemisahan dilakukan adalah metode ekstraksi padat cair, jadi padatannya dia akan terendapkan di dalam kertas saring dan filtratnya dia akan terpisah di lapisan bawah. Metode perkolasi. Metode perkolasi itu adalah suatu metode pemisahan di mana sampel berupa padatan itu dia dimasukkan ke dalam kertas saring, kemudian dia diletakkan ke dalam kolom. Nah, ini adalah seperangkat alat ekstraksi perkolasi atau yang dikenal sebagai perkolator. Labu alas bulat ini fungsinya adalah sebagai tempat pelarut yang akan digunakan. Perkolasi berbeda dengan maserasi. Kalau di metode maserasi itu hanya dilakukan dengan cara perendaman. Sedangkan untuk metode perkolasi itu dilakukan dengan cara perendaman dan pemanasan. Jadi nanti alat ini dia akan dihubungkan dengan hot plate dan dilakukan proses pemanasan. Ada beberapa istilah dalam teknik ekstraksi, yaitu bahan ekstraksi itu adalah bahan yang akan diekstraksi. Pelarut itu adalah media ekstraksi atau larutan yang digunakan untuk ekstraksi. Ekstrak itu adalah hasil dari proses ekstraksi. Larutan ekstrak adalah larutan hasil ekstraksi. Rafinat itu adalah residu ekstraksi. Ekstraktor itu adalah alat ekstraksi. Ekstraksi padat cair itu adalah ekstraksi dari bahan padatan, dan ekstraksi cair-cair itu adalah ekstraksi dari bahan cairan. Ini adalah gambar alat perkolasi atau yang biasa disebut sebagai perkolator. Alat ini hampir mirip dengan alat sokletasi. Jadi ada labu alas bulat sebagai tempat pelarut, kemudian yang putih ini itu adalah kertas saring, dan bahan yang digunakan itu dia dilapisi di dalam kertas saring dan diletakkan di dalam kolom. Kemudian dia dihubungkan dengan hot plate atau pemanasan. Kemudian dia akan dihubungkan dengan selang. Jadi selang ini untuk mengalirkan air, water in dan water out. Jadi ada 2 tahapan penting, yaitu proses pemanasan dan proses pendinginan. Nah, untuk metode perkolasi itu tidak membutuhkan waktu yang lama seperti metode maserasi. Kalau metode maserasi itu kan biasanya dia direndam atau didiamkan selama 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Tetapi untuk metode perkolasi itu waktu yang digunakan relatif singkat, jadi bisa 3 jam, 4 jam, tidak sampai 1 hari. Metode sokletasi. Metode sokletasi ini muncul sebagai penyempurna metode perkolasi yang dianggap ekstraksi tidak berlangsung secara efektif dan efisien. Metode sokletasi dikenal sebagai
ekstraksi sinambung atau berkelanjutan atau kontinu. Jadi metode sokletasi ini selalu menggunakan pelarut yang baru dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dan stabil. Kelebihan dari alat soklet dan perkolator itu adalah pelarut yang terkondensasi akan terakumulasi dalam wadah di mana sampel berada, sehingga waktu kontak antara pelarut dan sampel berlangsung lama. Kemudian alat sokletasi dan perkolasi ini penentuan variasi lama ekstraksi itu dia bergantung dari sifat zat aktif yang akan diekstrak pada sampel dan sifat kelarutan dari suatu pelarut. Alat dan bahan yang digunakan, seperangkat alat soklet, kemudian statif dan klem, gelas ukur, pipet ukur, beker gelas, aluminium foil. Bahan, daun salam kering, dan etanol 96%. Rencananya praktikum yang akan dikerjakan itu dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode soklet dan metode perkolasi. Tujuannya itu nantinya adalah untuk membandingkan tingkat efektivitas dari metode sokletasi dan metode maserasi. Prosedur ekstraksi pada cair daun salam atau yang dikenal sebagai nama Latin Eugenia polyanthha merupakan salah satu jenis tanaman obat herbal dalam bentuk rempah-rempah yang sering digunakan sebagai antiinflamasi. Ada beberapa kandungan fitokimia yang terdapat di dalam tanaman daun salam, yaitu flavonoid, alkaloid, steroid, dan tanin. Untuk prosedurnya, daun salam dicuci kemudian dikeringkan, bisa menggunakan oven pada suhu 60-70 derajat Celcius atau dikeringkan secara langsung menggunakan sinar ultraviolet. Daun salam kemudian dihaluskan dengan menggunakan alu dan mortar dan ditimbang kurang lebih 100 gram kali 2. Jadi 2 ini adalah untuk metode maserasi 100 gram dan untuk metode soklet 100 gram. Kemudian ditambahkan etanol dengan perbandingan 1:2, 100 gram daun salam dan 2-nya adalah 200 ml etanol 96%. Pada metode maserasi, campuran antara daun salam 100 gram yang telah ditimbang ditambahkan dengan etanol 200 ml, kemudian ditutup dengan aluminium foil dan didiamkan dengan variasi waktu 16 jam, 18 jam, 20 jam, 22 jam, 24 jam. Setelah itu dilakukan proses penyaringan untuk memisahkan antara endapan. Endapannya dia terendapkan di dalam kertas saring yang dikenal sebagai residu atau rafinat, hasil dari ekstraksi. Sedangkan filtratnya itu dikenal sebagai ekstrak. Nah, filtrat kemudian dimasukkan ke dalam botol gelap dan disimpan untuk bisa dilakukan analisa secara kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif biasanya hanya digunakan untuk mengidentifikasi kandungan yang ada di dalam daun salam seperti karbohidrat melalui pengujian Mollis, Benedict, dan Fehling, kemudian asam lemak, fenol, tanin, flavonoid, alkaloid, terpenoid,
dan steroid. Sedangkan uji kuantitatif itu biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi atau kadar dari ekstrak daun salam dengan menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, biasanya ekstrak ini nanti dia akan diuji ke hewan percobaan, biasanya adalah hewan mencit dengan variasi konsentrasi yang berbeda. Tapi pada tahap praktikum ini cukup untuk pembuatan ekstrak daun salam melalui metode maserasi ataupun metode Soclet. Untuk metode Soclet sama prosedurnya. Jadi daun salam 100 gram ditambahkan etanol 96%, 200 ml perbandingan 1:2, kemudian dirangkai di dalam alat Soclet dan dilakukan proses sokletasi kurang lebih 1-2 jam. Setelah itu dilakukan proses penyaringan, filtratnya disimpan di dalam botol gelap dan dilakukan analisa kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisa kualitatif dan kuantitatif sama dengan analisa yang dilakukan pada metode maserasi.